Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Keterlibatan Karyawan dalam Perubahan dan Pengembangan Organisasi yang beranggotakan saya sendiri Rizka Nopiani NIM 074 sebagai moderator dan penyaji pertama, Rinadin Faiza NIM 097 sebagai penyaji kedua, Cynthia Kartika Dewi NIM 085 sebagai penyaji ketiga, dan yang terakhir Muhammad Noval Muzaki NIM 041. Nah, langsung saja saya bahas pengertian perubahan. Menurut Hatch, perubahan organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai mengapa dan bagaimana organisasi melakukan perubahan tersebut. Sedangkan menurut Diplace, perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan organisasi merupakan perubahan yang terjadi pada pelaku organisasi, struktur organisasi, dan teknologi dalam suatu organisasi dalam mengarah ke tujuan utama terjadinya perubahan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Penyebab perubahan organisasi. Nah, di sini tuh ada dua penyebab perubahan organisasi. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal sendiri yaitu perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi, menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Nah, perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinadin Faiza, NIM 2018-008-097. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengembangan organisasi. Apa itu pengembangan organisasi? Mengapa setiap perusahaan memerlukan pengembangan dalam organisasi mereka? Apakah suatu perusahaan apabila tidak melakukan pengembangan organisasi akan berjalan dengan baik atau malah akan berhenti? Nah, pengembangan organisasi atau organisasi development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang dilakukan melalui SDM-nya. Pengembangan organisasi ini bersifat kritis dan berbasis sains.
yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi-strategi proses kerja. Pengembangan organisasi ini bisa juga dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan. Karena banyaknya tahapan proses dan evaluasi selama dijalankan. Selanjutnya, tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, meningkatkan keharmonisan hubungan kerja antara pemimpin dan anggota organisasi lainnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dalam mengembangkan organisasi tentu saja memerlukan suatu komunikasi antara atasan dan anggota organisasi lainnya. Hal ini dilakukan agar pengembangan organisasi dapat bekerja secara efektif. Jadi, kedua belah pihak merasakan kenyamanan atau saling keterbukaannya komunikasi antara atasan dan anggota organisasi lainnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih transparan. Hal ini karena antara satu organisasi tersebut saling membicarakan atau mendiskusikan apa masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana solusinya, sehingga masalah tersebut akan terasa ringan dan menjadi transparan. Selanjutnya, intervensi perencanaan dan pengembangan karir. Intervensi perencanaan dan pengembangan karir merupakan alat penting dalam mengembangkan atau mempertahankan tenaga kerja yang efektif.
Semakin banyak manajer atau staf profesional mencari kendali lebih atas kehidupan kerja mereka, anggota organisasi terutama perempuan, minoritas, pekerja dengan karir menengah, dan calon perguruan tinggi tidak ingin karir mereka hanya itu-itu saja atau stuck dalam suatu organisasi tersebut. Dalam sebuah studi oleh High Group menemukan bahwa para profesional teknologi bersedia meninggalkan pekerjaan mereka demi peluang pengembangan karir yang lebih baik. Tujuan dari intervensi ini adalah menyediakan sumber daya, alat, dan proses yang sesuai diperlukan untuk membantu anggota organisasi merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka. Seperti misalnya, kaum disabilitas. Mereka memerlukan alat bantuan agar dapat memaksimalkan kerja mereka. Hal ini sangat dibutuhkan oleh kaum disabilitas atau perusahaan. Karena dengan efektifnya atau secara maksimal mereka mengembangkan bakat mereka, hal tersebut akan semakin menguntungkan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan juga memikirkan kaum disabilitas yang memiliki potensi lebih agar akan dikembangkan dengan maksimal. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya. Slide selanjutnya mengenai hasil perencanaan dan pengembangan karir yang isinya tidak jauh beda dengan intervensi pengembangan karir yang tadi. Nah, pelatihan pekerjaan yang realistis ini telah dikaitkan dengan pengelolaan biaya pergantian dan pelatihan serta peningkatan komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Nah, pelatihan jauh pekerjaan realistis ini merupakan intervensi yang memberi pelamar harapan yang kredibel tentang pekerjaan selama proses perekrutan. Nah, ini memberi informasi kepada rekrutan tentang apakah pekerjaan tersebut kemungkinan besar konsisten dengan kebutuhan dan rencana karir mereka. Pengetahuan yang dihasilkan dari pelatihan pekerjaan yang realistis dapat sangat berguna selama tahap pendirian ketika orang yang paling membutuhkan informasi yang lengkap dan seimbang tentang organisasi pekerjaan. Nah, ini seperti halnya job desk ya. Jadi, pekerjaan apa aja yang harus dikerjakan atau yang harus di deadline-kan gitu. Seperti itu. Yang kedua itu pusat penilaian. Telah dikaitkan dengan kemajuan karir ketika peserta mengerjakan. Nah, pusat penilaian ini merupakan intervensi secara tradisional yang dirancang untuk membantu organisasi memilih dan mengembangkan karyawan dengan potensi tinggi untuk pekerjaan manajerial. Jadi pihak organisasi atau bagian MSDM ini memilih karyawan mana yang berpotensi atau yang memiliki pengetahuan yang bagus serta skill yang bagus juga gitu. Yang ketiga, penugasan yang menantang dan rotasi pekerjaan telah membantu karyawan yang tidak bergerak, mereka yang memiliki sedikit kesempatan untuk maju lebih jauh, meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja mereka jika organisasi mendukung perubahan pekerjaan internal. Nah, rotasi pekerjaan dan penugasan yang menantang ini tujuannya untuk memberi karyawan pengalaman dan visibilitas yang dibutuhkan untuk kemajuan karir atau dengan tantangan yang diperlukan untuk merevitalisasi karir berhenti pada tahap pemeliharaan. Nah, rotasi pekerjaan ini tuh bisa jadi kayak promosi jabatan. Pihak bagian SDM itu menawarkan promosi jabatan kepada karyawan-karyawannya gitu, atau penugasan yang maksudnya seperti itu untuk rotasi pekerjaan. Nah, untuk penugasan yang menantang itu semisal karyawan ini sudah terbiasa melakukan pekerjaannya, nah dia itu merasa bosan dengan pekerjaannya tersebut, maka bisa pihak bagian SDM itu mengganti tugasnya yang lebih berat atau tugasnya yang berbeda dari tugas-tugas yang sering dia lakukan, seperti itu. Lalu yang keempat, program pelatihan umum dalam organisasi telah menghasilkan pengembalian investasi yang terdokumentasi dari 16% menjadi 492%. Nah,
Peran konsultatif yang dimaksud di sini merupakan peran yang melibatkan peluang untuk menerapkan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk membantu orang lain berkembang dalam karir mereka, dan dapat memecahkan masalah organisasi dan paling sering ditawarkan kepada karyawan dalam tahap pemeliharaan dan penarikan diri. Nah, maksudnya itu bagian SDM atau pihak dari perusahaan itu menawarkan pada karyawan yang ingin mengundurkan diri dari perusahaannya, nah itu tuh bagian SDM-nya itu tuh untuk menawarkan kayak jabatan yang lebih tinggi gitu loh. Kamu saya tarik lagi ke sini, tapi saya tempatkan di bagian, misalnya di bagian manajer seperti itu. Nah, karena tuh kemungkinan besar itu perusahaan itu menilai kalau dia itu memiliki skill yang bagus serta pengetahuan yang bagus juga, seperti itu. Lalu pelatihan perkembangan, salah satu strategi tertua untuk perubahan organisasi mereka, memberi anggota organisasi baru atau yang sudah ada keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan. Fokus intervensi pelatihan ini meluas dari metode kelas yang ditunjukkan untuk pekerja per jam ke berbagai metode, termasuk simulasi, pembelajaran tindakan, pelatihan berbasis komputer atau online, dan studi kasus. Nah, pelatihan perkembangan ini itu tuh juga bisa jadi untuk karyawan yang dia tuh skillnya bagus, tapi pengetahuannya kurang. Nah, pihak perusahaan itu bisa menawarkan dia untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan dari perusahaan. Jadi semua itu dilakukan gratis untuk si karyawan itu. Gitu. Lalu yang terakhir, intervensi keseimbangan kerja hidup telah memberikan hasil yang bermanfaat bagi karyawan dan organisasi. Intervensi keseimbangan kehidupan kerja membantu karyawan mengintegrasikan dan menyeimbangkan pekerjaannya dan kehidupan rumah dengan lebih baik. Restrukturisasi perampingan dan peningkatan persaingan global telah berkontribusi pada jam kerja yang lebih lama dan lebih banyak stres kerjanya, seperti itu. Oke, next slide, tahapan aplikasi. Nah, ini merangkum beberapa tekanan internal dan eksternal yang dihadapi organisasi, termasuk usia, jenis kelamin, ras, kecacatan, budaya, dan nilai, serta orientasi seksual. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu usia. Usia, untuk mengetahui keragaman usia, intervensi pengembangan organisasi seperti desain kerja, program kesehatan dibahas di bawah perencanaan dan pengembangan karir, dan sistem penghargaan harus disesuaikan dengan kelompok usia dan kelompok demografis yang berbeda ini. Bagi karyawan yang lebih tua, desain kerja dapat mengurangi komponen fisik atau menambah pengetahuan dan pengalaman komponen suatu pekerjaan. Nah, jadi usia ini tuh penting buat diperhatikan ya, karena kalau semisal karyawannya sudah tua, kita masukkan ke bidang produksi, itu jelas tidak akan efisien. Lebih baik kita kerjakan yang usia yang lebih muda, seperti itu, agar pekerjaannya itu lebih efektif, efisien, dan lebih cepat serta hemat, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ras atau etnis ras. Terus menjadi masalah penting dalam intervensi keragaman, terutama karena organisasi bekerja untuk meningkatkan keragaman di antara pimpinan puncak dan anggota dewan. Pelatihan dapat meningkatkan kemungkinan bahwa program pengelolaan keragaman yang efektif bergantung pada data, bukan kesan atau persepsi, dan responsif, bergerak lebih dari menghilangkan rasisme, yang jelas menjadi juga menghapus bentuk-bentuk yang lebih halus, menghilangkan kriteria pemilihan dan promosi yang tidak jelas yang dapat membiarkan diskriminasi tetap ada, serta menghubungkan keragaman manajemen untuk penilaian kinerja individu dan mengembangkan serta menegakkan aturan yang sesuai. Nah, seringkali di dalam organisasi atau perusahaan itu terdapat ras masing-masing. Ada yang ibaratnya dari kulit putih, terus ada yang dari yang kulitnya tuh agak lebih gelap. Nah, seperti itu. Jadi kita itu di dalam perusahaan tidak boleh memandang sebelah mata mengenai ras tersebut, tapi kita tetap harus menjalankan etika perusahaan kita, seperti itu.
Lalu, yang ketiga, orientasi seksual. Keragaman dalam orientasi seksual dan afeksi termasuk individu dan pasangan gay, lesbian, dan biseksual semakin mempengaruhi cara berpikir organisasi tentang sumber daya manusia. Implikasi organisasi utama dari keragaman orientasi seksual adalah diskriminasi. Laki-laki gay dan lesbian seringkali enggan membahas bagaimana kebijakan organisasi bisa mempengaruhi diskriminasi karena mereka takut keterbukaan mereka akan mengarah pada perlakuan tidak adil. Nah, menurut saya orientasi seksual ini itu adalah jenis masalah individu, bukan masalah organisasi. Jadi kita tidak bisa mencampur masalahkan masalah individu kita dengan masalah organisasi. Begitu kita masuk ke dalam perusahaan, otomatis kita akan fokus dengan pekerjaan di perusahaan tersebut, dan kita memberikan nilai tambah tersendiri untuk perusahaan tersebut. Jadi kita harus menyampingkan masalah itu, orientasi seksual tersebut. Lalu yang keempat, disabilitas. Implikasi organisasi dari tren kecacatan mewakili peluang dan penyesuaian. Produktivitas pekerja cacat, fisik dan mental sering mengejutkan manajer. Pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran manajer tentang peluang ini dan untuk menciptakan iklim di mana permintaan akomodasi dapat dibuat tanpa rasa takut. Mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas bagaimanapun juga berarti kebutuhan akan perawatan kesehatan yang lebih komprehensif. Tata letak tempat kerja fisik yang baru, sikap baru dalam bekerja dengan penyandang disabilitas, dan pekerjaan menantang yang menggunakan berbagai keterampilan. Nah, mungkin bagian SDM seringkali mendapatkan para pekerja yang disabilitas. Nah, mungkin mereka mempunyai kekurangan tersendiri, yaitu disabilitas tersebut. Tapi mungkin kalau dia bisa bekerja dengan baik di dalam perusahaan, kenapa tidak gitu kan? Karena itu juga akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, seperti itu. Baik, di sini saya Muhammad Naufal Muzaki, NIM 2018 008041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu stres karyawan dan intervensi kesehatan. Apa tujuannya? Kesejahteraan atau kesejahteraan individu terdiri dari berbagai kepuasan hidup atau non-kerja yang dinikmati oleh individu, kepuasan terkait pekerjaan atau pekerjaan, dan kesehatan umum. Kesehatan adalah subkomponen dari kesejahteraan dan mencakup faktor mental atau psikologis dan fisik atau fisiologis. Selain itu, pengaturan pekerjaan seseorang, ciri-ciri kepribadian, dan keterampilan mengatasi stres memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. Pada gilirannya, kesejahteraan berdampak pada hasil pribadi dan organisasi, termasuk ketidakhadiran, produktivitas, dan biaya asuransi kesehatan. Selanjutnya, mengurangi dan mengatasi stres untuk meningkatkan kesehatan, yaitu dengan cara yang pertama, klarifikasi peran dan hubungan yang mendukung, lalu cuti kerja, dan yang ketiga, fasilitas kesehatan, dan yang terakhir, program bantuan karyawan.
Lalu dan yang terakhir, hasil manajemen stres dan intervensi kesehatan. Variasi manajemen stres dan intervensi kesehatan menyulitkan untuk memberikan kesimpulan secara keseluruhan, tetapi banyak penelitian tentang stres dan intervensi tertentu menambah rekomendasi positif. Misalnya, penelitian tentang klarifikasi peran mendukung intervensi ini. Satu studi menemukan bahwa itu mengurangi stres dan ambiguitas peran serta meningkatkan kepuasan kerja. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.